Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udit Rizkyawati dengan NIM H1A12005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut salah satu ahli, yaitu Alten Syafruddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini merupakan sumber pertama dari anggaran pendapatan belanja daerah. Pendapatan asli daerah ini merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006. Secara umum dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, seperti pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pendapatan asli daerah, bagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, yaitu 1. Pajak daerah. Pajak daerah ini meliputi yang pertama, pajak hotel, kedua, pajak hiburan, ketiga, pajak restoran dan rumah makan, yang keempat, pajak bahan galian golongan C, yang kelima, pajak penerangan jalan, yang keenam, pajak reklame, yang ketujuh, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman. Yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah ini merupakan sumber kedua dari pendapatan asli daerah, berasal dari retribusi daerah atau pungutan yang diterima atas pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang diperoleh oleh pemerintah daerah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah ini dibagi atas 3. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Untuk retribusi jenis ini tentunya disediakan oleh pemerintah untuk tujuan dan pemanfaatan umum. Yang kedua yaitu retribusi perizinan tertentu. Retribusi yang diberikan atas pemberian izin tertentu dan diberikan untuk kepentingan pribadi maupun umum. Yang ketiga yaitu retribusi jasa usaha. Menganut konsep komersial dan umumnya disediakan oleh sektor swasta, sehingga dapat dikatakan disediakan oleh pemerintah untuk sektor swasta. Kemudian yang ketiga itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan sumber ketiga dari pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang ketiga itu jasa giro. Yang keempat yaitu pendapatan bunga. Yang kelima yaitu tuntutan ganti rugi. Yang keenam yaitu keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dan yang ketujuh, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Kemudian sumber kedua dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang pertama yaitu dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini merupakan sumber pertama dari dana perimbangan.
Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak itu terdiri dari satu, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPH2B. Yang ketiga, pajak penghasilan atau PPH. Pasal 25 dan pasal 27 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH. Kemudian, dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari satu, kehutanan, yang kedua yaitu pertambangan umum, yang ketiga yaitu perikanan, yang keempat yaitu pertambangan minyak dan bumi, yang kelima yaitu pertambangan gas bumi, dan yang keenam yaitu pertambangan panas bumi. Kemudian yang kedua yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini merupakan sumber dana kedua dari dana perimbangan. Dana alokasi umum ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ini ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Kemudian yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini merupakan sumber dana ketiga dari dana perimbangan. Dana alokasi khusus ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dan prioritas nasional. Kemudian selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan sumber dana ketiga dari anggaran pendapatan daerah kabupaten kota atau APBD kabupaten kota. Lain-lain pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan yang ini dibagi atas satu, dana pendapatan hibah, kemudian yang kedua yaitu dana bagi hasil dari pajak provinsi, ketiga itu dana penyesuaian dan yang keempat dana keuangan dari provinsi. Sumber pertama dari pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah itu satu, pendapatan hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi. Dana bagi hasil atau DBH pajak terdiri dari tiga, yaitu DBH pajak bumi dan bangunan atau DBH PBB merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali pajak bumi dan bangunan perdesaan. Kemudian yang ketiga yaitu dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana otonomi khusus atau OTKHUS adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Yang keempat yaitu dana bantuan keuangan provinsi atau pemerintah lainnya. Bantuan keuangan provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di kabupaten khususnya desa atau kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan antar desa atau kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan. Selanjutnya yaitu keempat, sumber dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota yaitu belanja. Belanja ini terdiri dari belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintahan daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah belanja pegawai atau upah dan honorarium, kemudian belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kemudian yaitu belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kemudian belanja modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan atau penambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah dalam pembukaan nilai perolehan aset dihitung semua pendapatan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan, termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang atau jasa yang terkait dengan pengadaan aset bersama. Belanja modal itu dipergunakan untuk satu, belanja modal tanah. Belanja modal tanah ini keseluruhannya pengeluaran untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan atau penyelesaian balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan, pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan oleh selesai. Kemudian yaitu yang kedua, belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain yaitu pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan. Kemudian yaitu yang ketiga, belanja modal gedung dan bangunan. Belanja modal gedung dan bangunan ini pengeluarannya untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya yang pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak kontraktual. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. Kemudian yang keempat yaitu belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan ini yaitu pengeluarannya untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan irigasi dan jaringan tersebut siap untuk dipakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal
minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan irigasi dan jasa. Kemudian yang kelima yaitu belanja modal lainnya. Belanja modal lainnya ini pengeluarannya digunakan untuk kegiatan pembentukan modal, untuk pengadaan atau pembangunan. Belanja modal lainnya yang tidak dapat diklarifikasi dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah. Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, jalan irigasi, dan lain sebagainya, termasuk dalam belanja modal ini. Kontrak sewa beli, pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian, art pieces, barang-barang purbakala, dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku, dan jurnal ilmiah sebanyak tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan pada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur. Kemudian yang keenam yaitu belanja modal Badan Layanan Umum atau BLU. Pengeluaran untuk pengadaan perolehan pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah belanja pegawai, upah dan honorer, belanja barang dan jasa, belanja modal. Kemudian, belanja pegawai. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai kepemerintahan, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintahan. Kemudian, setelah belanja pegawai, ada juga belanja pegawai itu digunakan untuk yang pertama, belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pegawai negeri. Yang kedua yaitu belanja gaji dokter pegawai tidak tetap. Yang ketiga yaitu belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat negara. Yang keempat yaitu belanja uang makan PNS. Yang kelima yaitu belanja uang lauk pauk TNI atau Polri. Yang keenam yaitu belanja uang tunggal dan pensiun pegawai negeri dan pejabat negara. Yang ketujuh yaitu belanja asuransi kesehatan pegawai negeri yang disalurkan dari PT Askes. Yang kedelapan yaitu belanja uang lembur PNS. Yang ke-9 yaitu belanja pegawai honorer. Yang ke-10 yaitu pembayaran tunjangan sosial bagi pegawai negeri melalui organisasi, lembaga, atau badan tertentu. Yang ke-11 yaitu pembayaran uang vakasi. Yang ke-12 yaitu pembayaran tunjangan khusus. Yang ke-14 yaitu pembayaran untuk uang duka, wafat, atau meninggal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.